Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 351. Masuk. Mata Nisyong juga dipenuhi dengan keterkejutan yang belum hilang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan benar-benar bisa mendapatkan tempat pertama dalam daftar esensi mendalam. Penampilan Lin Xuan sebelumnya di Falling Star Tower jauh melampaui Luo Qichen yang berada di peringkat 40 teratas. Lin Xuan percaya bahwa mereka dapat mencapai peringkat paling banyak 30 atau bahkan 20. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan masuk 10 besar. Dia tidak berani memikirkannya. Bagaimanapun, Lin Xuan baru mencapai tahap esensi spiritual tingkat ke-8. Dan 10 jenius teratas semuanya berada di Elemental Sea Stage. Perbedaan dalam kultivasi antara dia dan mereka sangat jelas. Namun, dia tidak pernah menyangka Lin Xuan memiliki kekuatan untuk mengalahkan lawan yang levelnya lebih tinggi darinya. Baginya, itu semudah makan dan minum. Dia dengan mudah mengalahkan 10 keajaiban teratas. Jika bukan karena kemunculan Murong Xingyu yang kuat, bahkan 10 jenius teratas tidak akan layak bagi Lin Xuan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan Lin Xuan secara mengejutkan telah mencapai tahap laut elemental akhir. Perbedaan antara kekuatan sejatinya dan basis budidayanya sangat besar. Dia belum pernah melihat orang dengan kemampuan bertarung yang bisa melompati alam, apalagi mendengarnya. Baru sekarang Lin Xuan terbang kembali, Nisyong bereaksi. Namun, hatinya masih gemetar karena shock. Dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi, dipenuhi perasaan yang tidak nyata. Dia masih tidak percaya. Ni Yongchang, Zhao Wenxing, Ji Lianyan, dan orang lain yang mengenal Lin Xuan semua memandangnya dengan kaget dan bingung. Demikian pula, kinerja Lin Xuan dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam mengejutkan mereka semua. Bahkan hingga saat ini, mereka belum sepenuhnya tenang. Lin Xuan, sebaliknya, memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah itu hanya masalah sepele. Dia kembali ke tempat duduknya setelah menanggapi mereka masing-masing. Menyadari betapa mendesaknya situasi ini, Lin Xuan bertanya kepada Nisyong, "Senior Ni, apakah Anda memiliki pengetahuan tentang alam rahasia Tianyuan?" Oleh karena itu, dia bertanya kepada Nisyong, "Senior Ni, apakah Anda tahu sesuatu tentang alam rahasia Tianyuan?" Nisyong tahu bahwa Lin Xuan lahir di wilayah biasa dan kecil seperti domain matahari terik, jadi dia tidak tahu banyak hal. Jadi dia menekan keterkejutan di hatinya dan menjelaskan secara detail. Alam rahasia Tianyuan adalah alam rahasia besar di benua Tianyuan kita. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, seiring dengan semakin dekatnya zaman kuno, keberadaan fenomena ini menjadi terbatas di benua Dongyuan saja. Alam rahasia Tianyuan sangat besar, hampir melampaui alam rahasia manapun yang dia ketahui. Orang bisa menggambarkannya sebagai dunia kecil, dan ada banyak sekali harta karun dan berbagai warisan. Di seluruh benua Tianyuan, hampir setengah dari ahli yang kuat telah memasuki alam rahasia Tianyuan. Rekan Lin, ini kesempatan bagus. Jika Anda bisa mendapatkan harta dan warisan darinya, masa depan Anda tidak akan terbatas. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Saya mengerti. Lin Xuan mengangguk saat matanya bersinar dengan cahaya terang. Alam rahasia Tianyuan sebenarnya mempunyai rumor yang begitu besar, ini memang peluang besar. Benar, negara bagian kelas 1 lainnya, negara bagian perantara, lebih tertarik pada para jenius yang telah memasuki alam rahasia Tianyuan dan kembali dengan selamat. Pastor Lin, jika Anda ingin memasuki kekuatan besar lainnya, Anda tidak boleh melepaskan perjalanan ke alam rahasia Tianyuan ini. Lalu, Nisyong menambahkan. Baiklah, jawab Lin Xuan, ekspresinya sedikit berubah. Tampaknya apakah itu untuk harta karun, peluang, atau untuk memasuki kekuatan besar lainnya, dia harus pergi ke alam rahasia Tianyuan. Oh benar, rekan Lin, Anda sekarang adalah peringkat teratas dalam daftar esensi mendalam negara bagian Fengwu kami. Di antara generasi muda, Anda tidak terkalahkan. Namun setelah memasuki alam rahasia Tianyuan, Anda tetap harus berhati-hati. Alam rahasia Tianyuan adalah alam rahasia raksasa di seluruh benua Dongyuan, jadi tentu saja, negara bagian Fengwu bukanlah satu-satunya yang memiliki akses ke sana. Setiap individu memiliki akses terbuka ke setiap negara bagian selama mereka memenuhi persyaratannya. 100 keajaiban luar biasa akan masuk, termasuk para jenius dari negara bagian perantara dan negara kelas 1. Rekan Lin, Anda adalah orang jenius nomor 1 di negara bagian Fengwu kami. Dibandingkan dengan para jenius dari provinsi kelas rendah lainnya, Anda berhak mendapat peringkat yang sangat tinggi. Namun, di negara-negara perantara itu, ada banyak orang jenius di negara-negara kelas 1. Kamu harus berhati-hati.
Baik itu demi mendapatkan harta atau peluang, jangan pertaruhkan nyawamu. Yang paling penting adalah melindungi diri sendiri. Ni Xiong berhenti sejenak dan dengan sungguh-sungguh mengingatkan Lin Xuan. Ni Xiong tidak sengaja merendahkan suaranya. Suaranya menyebar ke seluruh tribun timur. Ni Yongchang, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan yang lainnya mendengarkan dengan cermat. Negara-negara perantara itu, para jenius dari negara kelas 1, semuanya dapat memasuki dunia rahasia Tianyuan. Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya membeku. Segera, matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Terdapat lebih dari 500 provinsi di benua Dongyuan. Di antaranya, terdapat 36 negara bagian kelas 1, 124 negara bagian tingkat menengah, dan 378 negara bagian kelas rendah. Negara bagian Fengwu berada di peringkat terakhir di antara 378 provinsi kelas rendah. Sebagai perbandingan, harta karun dan panduan seni bela diri yang dimiliki oleh para jenius dari negara menengah dan negara kelas 1 sangatlah melimpah. Kali ini, para jenius dari negara bagian kelas 1 dan negara perantara semuanya bisa memasuki dunia rahasia Tianyuan. Ini sangat baik, mereka hanya memberinya harta karun. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Namun, poin energinya sepertinya tidak cukup. Harta karun tingkat raja atau kaisar manapun akan berharga puluhan juta poin energi. Dia hanya berharap bahwa berita tentang dia yang menempati posisi pertama dalam daftar esensi mendalam akan menyebar ke seluruh negara bagian Fengwu dan menimbulkan kegemparan yang cukup besar. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak poin energi. Hanya dengan begitu dia dapat menduplikasi lebih banyak harta dan meningkatkan bakat dan potensinya beberapa tingkat. Saat itu, kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Ekspresi Lin Xuan serius saat dia menunggu perjalanan berikutnya ke alam rahasia Tianyuan. Setelah itu, Lin Xuan terus menanyakan segala jenis informasi kepada Ni Xiong tentang alam rahasia Tianyuan. Meskipun Ni Xiong hanya berada pada tahap transformasi pertengahan kristal, kekuatannya tidak dianggap sebagai yang teratas di negara bagian Fengwu. Namun, dia telah menjalani sebagian besar hidupnya dan telah melihat banyak hal. Meskipun dia belum pernah memasuki alam rahasia Tianyuan sebelumnya, dia mengetahui banyak informasi yang relevan. Dan dia sangat optimis dengan potensi Lin Xuan. Dia secara alami memberitahu Lin Xuan segalanya tanpa ragu-ragu. 30 menit berlalu dengan cepat. Pintu lampu besar itu juga telah mengeras dan stabil sepenuhnya. Tidak jauh dari situ, Ketua Hakim Zhou Tong, yang berada di platform tinggi, sekali lagi berkata dengan suara yang jelas. Kami telah menstabilkan jalan yang menghubungkan ke alam rahasia Tianyuan. Jika Anda tidak masuk sekarang, kapan Anda akan masuk? Segera setelah dia selesai berbicara. Dalam sekejap, semua dari 100 jenius teratas berubah menjadi pedang tajam dan terbang menuju pintu cahaya yang besar. Tidak lama kemudian, semua jenius menghilang ke dalam mercusuar besar. Namun, pintu besar yang terang itu tidak berubah sama sekali. Tentu saja, banyak seniman bela diri muda yang mendambakan kesempatan sebesar ini, dan mereka tidak mau melewatkannya. Bahkan dengan penjelasan dari orang yang lebih tua, mereka masih tidak mau mempercayainya. Banyak seniman bela diri yang tidak termasuk dalam peringkat asal mistik bercampur dengan keajaiban luar biasa. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk bergegas ke mercusuar. Namun, ketika mereka berada 100 meter dari pintu cahaya, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan agung mengalir ke atas mereka. Itu membuat mereka terbang. Mereka hanya menyadari bahwa keajaiban daftar esensi mendalam pada awalnya beruntung. Dengan cahaya redup di sekitar tubuh mereka, mereka tidak perlu menanggung perlawanan sebesar itu. Setelah banyak orang gagal, mereka hanya bisa menyerah. Senior Ni, aku masuk dulu. Saya harap Anda dapat menjaga Sekte Awan Melayang dan keluarga Lin. Saya tidak bisa cukup berterima kasih dan pasti akan membalas Anda dengan mahal. Lin Xuan memandang Ni Xiong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Rekan Lin, jangan khawatir. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan Sekte Awan Melayang dan keluarga Lin mendapat masalah. Ni Xiong berjanji dengan suara yang dalam. Bakat Lin Xuan sangat menantang surga, dan potensinya tidak terbatas. Lin Xuan akan melampaui dia di masa depan. Bahkan tidak sulit baginya untuk mencapai tingkat raja. Tentu saja, dia layak untuk diinvestasikan. Permintaan ini tidak sulit. Terima kasih, Senior Ni. Aku akan pergi sekarang. Lin Xuan sedikit mengangguk dan menjawab. Pada saat ini, satu-satunya kekhawatirannya adalah keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang. Karena keduanya tidak terluka, Lin Xuan merasa lega. Setelah itu, dia terbang di bawah tatapan semua orang yang hadir dan memasuki mercusuar besar.
Tidak lama kemudian, 100 orang jenius semuanya masuk. Seluruh arena bela diri kuno menjadi tenang. Bab 352. Mengalaminya. Ketika Lin Xuan memasuki mercusuar besar, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Para seniman bela diri lainnya juga merasakan hal yang sama. Namun, Lin Xuan berbeda. Dia memiliki bakat dalam bidang luar angkasa. Dalam sekejap, Lin Xuan merasakan energi spasial tak terbatas melonjak dari segala arah. Lin Xuan tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, jadi dia tidak ragu sama sekali. Dia dengan cepat mengaktifkan bakat luar angkasa tingkat rendah di tubuhnya dan menyerap energi spasial di sekitarnya. Dalam sepersekian detik, ketika Lin Xuan membuka matanya lagi, pemandangan di depannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Namun, bukan ini yang menjadi perhatian Lin Xuan. Dalam waktu sesingkat itu, saya telah menyerap banyak titik energi spasial dan bakat spasial saya juga meningkat. Selain itu, pedang spasial tingkat rendah dan pergeseran ruang milikku telah meningkat cukup banyak. Lin Xuan merasakan perubahan di tubuhnya, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Setelah itu, Lin Xuan perlahan-lahan menjadi tenang dan melihat ke segala arah. Ini adalah alam rahasia Tianyuan? Mata Lin Xuan bersinar. Saat ini, dia sedang berdiri di atas sepetak rumput. Di belakangnya ada hutan yang luas, dan di kedua sisinya ada gunung-gunung besar. Di kejauhan, ada sungai tak berujung dan padang rumput hijau. Tempat ini tidak berbeda dengan hutan belantara. Ini memang dunia rahasia kuno yang legendaris. Tempat ini memang sangat besar. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi. Namun, alam rahasia Tianyuan juga sangat kacau. Lin Xuan bergumam dengan suara rendah. Dia melihat ke kejauhan dan melihat sesuatu yang berjarak beberapa ratus meter. Dua sosok terbang ke arahnya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Xuan tidak bermaksud untuk memperhatikan mereka. Namun, masih ada orang yang datang. Keduanya terbang ke sisi Lin Xuan. Terjadi ledakan. Orang di belakangnya menabrak orang di depannya, menyebabkan mereka terjatuh ke tanah dan menciptakan kawah besar. Terluka parah di tempat, ia menderita aura lemah. Auranya sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Pria di belakangnya tinggi dan kuat. Ada garis darah di lengan bajunya. Namun, ada bau darah yang sangat menyengat dari tubuhnya. Lin Xuan bisa mencium baunya dari jauh. Dia mengerutkan kening, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Tampaknya orang ini juga seorang seniman bela diri iblis. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Lin Xuan semakin jijik. Sosok tinggi yang memancarkan aura berdarah tiba di depan lubang besar. Dia sebenarnya menggunakan semacam seni bela diri yang aneh untuk secara langsung mengekstraksi esensi darah sang jenius. Diiringi dengan jeritan yang menyedihkan. Keajaiban luar biasa itu segera kehilangan semua tanda kehidupan dan tubuhnya mulai mengering. Dia telah berubah menjadi mayat kering. Apakah ini artis bela diri iblis? Lin Xuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius. Meskipun dia sebelumnya pernah bertarung dengan jenius dari sekte jahat kegelapan, Bai Yingwu, dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam. Tapi baru sekarang dia benar-benar melihat seperti apa rupa seorang seniman bela diri iblis. Jika mereka mencuri esensi darah para jenius lainnya, dia tidak akan merasakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah dunia para kuat. Hal seperti ini sangatlah normal. Namun, orang ini telah mengambil esensi darah dari keajaiban luar biasa lainnya. Dia memang terlalu abnormal. Dia sama sekali tidak memperlakukan orang lain sebagai manusia. Apakah ini kekuatan iblis? Mungkinkah ini dianggap sebagai dunia seni bela diri yang sebenarnya? Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Namun, dia hanya melihat dari jauh dan tidak melakukan apapun. Dia hanyalah seorang pejuang tahap esensi spiritual biasa saat ini. Dia hanyalah setitik saja di dunia seni bela diri ini, mirip dengan tetesan air yang biasa-biasa saja. Dia tidak mempunyai kualifikasi untuk mengubah situasi ini. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga, kekasih, teman, dan sebagainya. Dia bukan orang suci. Dia tidak akan terlibat perselisihan karena orang asing. Selama pihak lain tidak datang mencari masalah dengannya, dia akan tetap memilih untuk tidak ikut campur. Namun, Lin Xuan tidak ingin terlibat. Lebih sering daripada tidak, masalah datang mencarinya. Setelah sosok tinggi itu menyedot semua esensi darah si jenius di dalam lubang, dia menyingkirkan cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tersenyum sinis dan berbalik untuk berjalan menuju Lin Xuan. Ada satu lagi di sini. Keberuntunganku tidak buruk.
Anda sebenarnya hanya seorang seniman bela diri di Elemental Sea Stage. Anda harusnya berasal dari negara bagian kelas rendah. Namun, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Sosok jangkung itu mengatakannya dengan santai. Dia sudah memperlakukan Lin Xuan sebagai mangsanya. Ekspresi Lin Xuan berubah dingin saat dia melihat sosok tinggi itu mendekat. Dengan pemikiran dari Lin Xuan, panel atribut orang ini muncul di garis pandangnya. Nama, Sun Hexing. Kultivasi, tingkat ketiga tahap laut elemental. Bakat budidaya pangkat raja, bakat air berat pangkat raja, bakat kecepatan tingkat void, bakat atribut angin kekerasan tingkat kristal, bakat emas tajam tingkat void, bakat api merah tingkat mendalam, bakat atribut kayu hijau tingkat mendalam, bakat atribut kayu hijau tingkat mendalam, bumi tingkat mendalam bakat air berat tingkat kristal, dan bakat terbang tingkat mendalam. Seni bela diri, formula penggabungan darah kelas menengah tingkat raja, tingkat pemula, tinju gemetar gunung, kelas raja tingkat rendah, tingkat pemula, telapak tangan penghancur hujan, kelas raja tingkat rendah, tingkat pemula, esensi bayangan darah mantra, raja tingkat rendah, tingkat pemula. Konsep, 85% konsepsi artistik darah, 85% konsepsi artistik air, 85% konsepsi artistik bumi, 75% konsepsi artistik angin, 75% konsepsi artistik emas, 70% konsepsi artistik kayu. Harta pribadi, tidak ada. Lin Xuan melihat panel properti Sun Hexing dan menghela nafas dalam hatinya. Dari segi bakat, dia bahkan lebih baik dari Jian Chen, Yun Tianluo, dan yang lainnya. Dalam hal seni bela diri, ia bahkan memiliki beberapa seni bela diri tingkat raja. Budidayanya bahkan telah mencapai tingkat ketiga dari tahap laut elemental. Di antara daftar esensi mendalam negara bagian Fengwu, selain dia dan Murong Xingyu, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Dunia rahasia kuno yang tersebar di seluruh benua Dongyuan benar-benar layak mendapatkan namanya. Jenius acak manapun yang muncul di sini akan jauh melampaui kejeniusan di negara bagian Fengwu. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya sekali lagi. Namun, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Basis budidaya Sun Hexing tidak rendah, bakatnya tidak buruk, dan tingkat seni bela dirinya juga cukup tinggi. Dia jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para jenius di negara Fengwu. Sayangnya, Sun Hexing bertemu Lin Xuan. Semua ini bukan apa-apa di depan Lin Xuan. Dan perjalanan Lin Xuan ke alam rahasia Tianyuan akan membuahkan hasil. Mata Lin Xuan juga bersinar dengan sedikit cahaya. Dia memandang Sun Hexing, yang berjalan perlahan, seolah dia tidak khawatir akan melarikan diri. Mengkonsumsi 200.000 titik energi, duplikasi berhasil dan memperoleh 85% konsepsi artistik darah. Mengkonsumsi 10 juta poin energi, duplikasi yang berhasil diperoleh formula penggabungan darah kelas raja, kelas menengah, tingkat pemula. Panel properti Sun Hexing tidak buruk, tetapi hanya keduanya yang layak ditiru oleh Lin Xuan. Dia tidak peduli dengan sisanya. Adapun fakta bahwa Sun Hexing berani mencari masalah dengannya, dia hanya akan menghancurkannya sampai mati. Bagaimanapun, dia tidak tahan dengan seniman bela diri iblis semacam ini. Membunuhnya semudah menghancurkan seekor semut. Keadaan pikiran Lin Xuan tidak akan berfluktuasi sama sekali. Setelah itu, Lin Xuan memilih untuk menggunakannya. Bab 353. Bunuh. Sekarang, bakat sejati Lin Xuan telah mencapai tingkat kaisar. Dan ini hanyalah harta karun yang setara dengan tingkat raja dan harta karun yang hanya peringkat 8. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk menggabungkan keduanya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, perpaduannya selesai. Jadi, itu semua karena formula penggabungan darah. Mata Lin Xuan bersinar terang. Formula penggabungan darah adalah inti dari seni bela diri Sun Xing. Pada saat yang sama, itu adalah seni bela diri pemurnian tubuh yang langka dan istimewa dengan kekuatan luar biasa. Semua seni bela diri Sun Hexing mengandalkan formula penggabungan darah untuk mengeluarkan kekuatan aslinya. Namun, cara utama baginya untuk mengembangkan seni bela diri ini adalah dengan menyerap dan memurnikan esensi darah binatang iblis dan prajurit. Hal ini terutama berlaku bagi para pejuang pemurni tubuh. Energi esensi darah mereka melimpah dan murni. Terlebih lagi, jika dia menggunakan metode yang benar, akan lebih mudah baginya untuk mengekstrak esensi darah dari para pejuang. Mungkin karena inilah Sun Hexing akan mulai memburu seniman bela diri lainnya segera setelah dia memasuki alam rahasia Tianyuan. Namun, ini adalah hari yang jahat. Seniman bela diri yang berlatih seni bela diri semacam ini sangat kuat dan maju dengan cepat. Namun, kekurangannya juga sangat jelas terlihat.
Misalnya, mereka cenderung menjadi gila, memiliki kepribadian yang kasar, memiliki emosi yang tidak stabil, dan sangat tidak berperasaan. Ketika mereka berhasil menembus ke level berikutnya, itu bahkan lebih sulit lagi. Mata Lin Xuan berkedip saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak akan pernah berkultivasi atau mencoba-coba seni bela diri iblis seperti itu. Dia memiliki tingkat seni bela diri yang lebih tinggi yang memungkinkan dia menjadi lebih kuat, berkultivasi lebih cepat, dan tidak memiliki bahaya tersembunyi. Dia jelas tidak akan menginginkan seni bela diri iblis ini. Ia bisa menggunakannya sebagai referensi untuk menambah ilmunya. Tidak akan sia-sia jika dia menggunakan titik energi untuk menyalinnya. Pada saat ini, kultivator bela diri yang tinggi, Sun Xing, tiba di depan Lin Xuan. "Pergilah ke neraka. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mengekstrak esensi darah Anda oleh saya." Sun Hexing tertawa sinis. Dia tidak membuang waktu lagi dan menyerang. Dia melayangkan pukulan ke Lin Xuan. Dia akan mengekstrak esensi darah mereka untuk diolah ketika musuh terluka parah. Mendengarkan teriakan musuh-musuhnya adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. "Tinju penghancur gunung penghancur batu." Sun Hexing berteriak dengan suara rendah, dan esensi spiritual melonjak keluar. Pada saat yang sama, kami mengungkap 85% konsepsi artistik tentang darah, tanah, dan air, serta beberapa 80% konsep lainnya. Bau darah mengental di sekelilingnya. Itu hampir nyata. Segera setelah itu, dia membentuk kepalan tangan seukuran gunung kecil. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah saat menabrak Lin Xuan. Kemanapun ia melewatinya, udara akan meledak selapis demi selapis. Kekuatannya sangat kuat, dan telah melintasi tahap laut elemental awal dan mencapai tingkat tahap laut elemental tengah. Terlebih lagi, prajurit tahap laut elemental lapisan keempat biasa tidak akan mampu menolaknya sama sekali. Kekuatan fisik Sun Hexing terutama mencerminkan seni bela dirinya, meskipun mengolah dao darah. Kekuatan gerakan ini tidak buruk. Lin Xuan mengevaluasinya dengan acuh tak acuh, matanya dipenuhi kejutan. Dia telah meremehkan Sun Hexing. Bahkan Jian Chen mungkin tidak mampu menahan pukulan Sun Hexing yang tampaknya biasa saja. Ini memang alam rahasia Tianyuan yang menghubungkan seluruh benua Dongyuan. Salah satu jenius di sini sangat kuat. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Namun dibandingkan dia, Sun Hexing masih jauh lebih lemah. Sun Hexing hanya mendekati kematian dengan datang ke sini. "Diam." Lalu Lin Xuan menunjuk jarinya. Cahaya pedang abu-abu gelap terbang dengan ketajaman yang tak tertandingi. Tampaknya ia mampu membelah ruang saat menerkam ke arah Sun Hexing. Dalam sekejap, jejak tinju Sun Hexing yang kuat dan berwarna darah terkoyak. Itu terbagi menjadi dua, tampaknya tidak berdaya untuk melawan. Cahaya pedang abu-abu kehitaman tidak menghabiskan energi apapun, dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Kecepatannya tidak berubah dan terus menusuk ke arah Sun Hexing. Bagaimana ini mungkin? Ketika Sun Hexing melihat pemandangan ini, matanya membelalak dan keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan sekuat itu. Cahaya pedangnya merobek serangannya. Dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya dengan pukulan ini, tetapi untuk membunuh Lin Xuan secara instan, dia menggunakan kekuatan aslinya. Kekuatan serangannya telah mencapai panggung laut ketinggian tengah. Namun, cahaya pedang Lin Xuan dengan mudah merobek serangannya, meninggalkannya tanpa perlawanan. Bagaimana dia bisa percaya bahwa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Namun, reaksi Sun Hexing sangat cepat. Dia langsung sadar ketika krisis datang. Sebelum cahaya pedang abu-abu hitam hancur, dia melancarkan beberapa pukulan. Kekuatan dampaknya juga memaksanya mundur beberapa meter. "Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Merasakan sakit dan mati rasa di lengan kanannya, Sun Hexing semakin terkejut. Orang ini hanya berada di tahap esensi spiritual, bahkan tidak berada di tahap laut elemental. Terlepas dari basis budidayanya, dia hanya bisa datang dari negara bagian yang berperingkat lebih rendah dan bermutu rendah jika dia berhasil masuk dalam 100 besar dalam daftar esensi mendalam. Namun, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan, yang membuat Sun Hexing merasa tidak percaya. Keadaan esensi darahnya tidak lemah, bahkan di antara keadaan peralihan. Dia berada di peringkat 57 dalam daftar esensi mendalam negara esensi darah, menempatkannya di tengah. Namun, jika dia berada di beberapa provinsi kelas rendah, dia dapat dengan mudah masuk 10 besar, atau bahkan 3 besar. Menghadapi Lin Xuan, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Seolah-olah mereka tidak berada pada level yang sama. Bagaimana mungkin Sun Hexing tidak kaget? "Lin Xuan, kamu menang kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi."
Tunggu saja. Ekspresi Sun Hexing berubah. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan, jadi tidak ada gunanya terus mengganggunya. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi. Kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Bagaimana bisa ada hal yang baik? Sun Hexing bahkan lebih terkejut lagi. Ternyata Lin Xuan tanpa sadar muncul di jalur mundurnya. Lin Xuan, jangan melangkah terlalu jauh. Sementara Sun Hexing kaget, dia juga marah. Meskipun aku bukan tandinganmu, aku masih murid dari Sekte Pemurnian Darah. Leluhur tingkat raja melindungi Sekte Pemurnian Darah kita. Jika kamu berani menyakitiku, kamu akan menanggung akibatnya. Lin Xuan mencibir dan tidak mengatakan apapun. Tanpa menunggu Sun Hexing selesai, dia menyerang lagi. Diam. Dia menunjuk lagi. Namun, kali ini, dalam sekejap, banyak cahaya pedang dalam nuansa abu-abu dan hitam menyala. Dia sepertinya telah melewati luar angkasa dan turun. Oh tidak. Sun Hexing seketika merasakan ancaman yang fatal. Tangan dan kakinya terasa dingin. Dia ingin menggunakan serangan untuk memblokir gerakan ini, tapi sudah terlambat. Darahnya muncrat seperti air mancur. Sun Hexing terjatuh ke tanah dengan enggan, matanya terbuka lebar. Dia sepertinya tidak mau percaya bahwa dia akan mati di tangan seorang kultivator tahap esensi spiritual begitu saja. Namun, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh, seolah-olah dia baru saja menghancurkan seekor semut. Cahaya terang melintas di matanya. Efek spesif tidak buruk. Lin Xuan telah menggunakan bakat spasialnya dalam serangan ini. Menggunakan spesif, cahaya pedang langsung turun. Tindakan tersebut langsung membunuh Sun Hexing, yang bahkan lebih kuat dari Yun Tianluo. Kali ini, ketika dia melewati pintu cahaya besar, dia menyerap banyak energi spasial. Bab 354, Arai menelan bintang bulan. Bakatnya dalam bidang luar angkasa juga meningkat pesat. Kekuatan dan pergeseran ruang angkasa tingkat menengah miliknya juga telah meningkat pesat. Dia telah melakukan perjalanan dari 100 mil dalam sekejap hingga 500 mil dalam sekejap. Apalagi jika dia hanya berteleportasi kurang dari 1000 meter, dia bisa menggunakannya puluhan kali dalam sehari. Keesokan harinya, dia bisa pulih dan terus menggunakannya. Ini tidak mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan perjalanan sejauh 500 mil dalam sekejap. Kali ini, dia menggunakan Terminator Sword untuk berteleportasi untuk mendapatkan efek serangan mendadak. Meski dia hanya menjelaskannya secara singkat, efeknya jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Dia juga sedikit mengangguk, dan matanya menunjukkan ekspresi kepuasan. Jika dia menggunakan gerakan ini melawan Murong Xingyu, dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengaktifkan mantra naga primordial untuk langsung membunuhnya. Namun, jika menyangkut bakat spasial, lebih baik dia menggunakannya lebih sedikit. Bagaimanapun, meskipun bakat luar angkasa berguna, kekurangannya juga sangat jelas. Jika orang lain mengetahuinya dan mengincarnya, dia akan berada dalam bahaya. Dia mungkin juga menggunakannya sebagai kartu trump dan menggunakannya sebagai upaya terakhir. Lin Xuan berpikir sendiri. Dengan bakat spasial ini sebagai kartu asnya, ia tidak perlu lagi takut pada generasi tua para kultivator, yang basis budidayanya jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dia kemudian mengambil cincin penyimpanan Sun Hexing. Setelah memeriksa cincin penyimpanan Sun Hexing, dia menunjukkan sedikit senyuman. Ada berbagai macam obat roh, pil, panduan seni bela diri, dan sejumlah besar batu roh di dalam ring penyimpanan. Semuanya menambahkan hingga 7 hingga 800 batu roh tingkat menengah. Sun Hexing jauh lebih kaya daripada tahap laut elemental akhir biasa. Dia setidaknya harus menjadi seorang jenius tingkat menengah. Lin Xuan bergumam dan sedikit mengangguk. Selanjutnya, saya akan mencari tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan dan menggabungkan harta karun yang saya salin dari Murong Xingyu. Saya akan berkultivasi lebih banyak dan menerobos ke elemental sea stage. Tahap esensi spiritual masih terlalu rendah di alam rahasia Tianyuan. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun kekuatan tempurnya tidak buruk, jika dia mengaktifkan mantra naga primordial sepenuhnya, dia bahkan bisa bertarung melawan puncak tahap laut elemental. Namun, ini adalah alam rahasia Tianyuan, dan ada lebih dari 500 provinsi di antara 100 jenius teratas dalam daftar esensi mendalam. Siapa yang dapat menjamin bahwa tidak satu pun dari mereka telah mencapai puncak tahap elemental laut atau bahkan tahap transformasi kristal? Salah satu dari mereka lebih dari satu tingkat di atas Yun Tianluo. Jika mereka kurang beruntung untuk bertemu, dia akan berada dalam bahaya. Dia pertama-tama harus menerobos ke elemental sea stage. Saat itu, kekuatannya akan meroket lagi.
Jika dia bertemu seseorang yang tidak bisa dia kalahkan lagi, dia akan bisa melarikan diri. Segera, Lin Xuan membuat keputusannya. Dia berubah menjadi bayangan dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, puluhan mil jauhnya, Lin Xuan menemukan sebuah gua dan memblokir pintu masuk dengan batu besar. Dia meletakkan kulit binatang itu di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan boneka No. 1 untuk melindunginya dan memulai pengasingannya. Namun, pada saat ini, Lin Xuan tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Seluruh tubuhnya gemetar, aliran darahnya meningkat beberapa kali lipat. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah saya mengeluarkan boneka nomor 1? Apa yang tabu di alam rahasia Tianyuan? Ekspresi Lin Xuan serius. Dia berpikir lama tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Dia hanya merasa jika dia mengeluarkan boneka No. 1, dia akan mendapat masalah besar. Karena aku tidak bisa mengeluarkan boneka No. 1, lupakan saja. Saya harus mengasingkan diri dulu. Meningkatkan kekuatanku lebih penting. Setelah itu, Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengabaikannya. Sambil berpikir, dia memilih untuk menggunakan harta karun yang dia salin dari Murong Xingyu. Tubuhnya melonjak dengan panas yang luar biasa dan langsung terserap. Aura Lin Xuan juga dengan cepat mengembun dan meningkat. Bakat budidaya Lin Xuan sendiri telah dinaikkan ke tingkat kaisar. Selain itu, dia memiliki sedikit garis keturunan naga sejati, yang cukup untuk menekan segalanya. Dia juga mengolah mantra naga purba. Dia bisa menahannya. Apalagi kecepatan penyerapannya sangat cepat. Selamat, tuan rumah, karena telah maju ke bakat bintang bulan tingkat kaisar. Selamat, tuan rumah, karena telah naik level menjadi bakat permainan pedang tingkat kaisar. Selamat, tuan rumah, karena telah naik level ke level pemula. Seni bela diri tingkat kaisar menengah. Teknik menelan roh bulan bintang. Tidak lama kemudian, Lin Xuan selesai menggabungkan semuanya. Lin Xuan perlahan membuka matanya. Dia bisa merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat sedikit. Jejak kepuasan muncul di matanya. Saya tidak menyangka bahwa teknik menelan roh bulan bintang, sebagai seni bela diri tingkat kaisar yang legendaris, akan begitu mendalam dan tak terduga. Saya baru saja mencapai level pemula. Dan yang beradaptasi dengan situasiku saat ini adalah salah satu formasi pengumpulan roh, formasi menelan roh bulan bintang. Saya membutuhkan Star Moon Talent untuk menggunakannya. Selain itu, hal ini menghabiskan banyak sumber daya budidaya. Tapi saat ini, saya kebetulan memenuhi 2 syarat ini. Mata Lin Xuan bersinar terang. Dengan cincin penyimpanan Luo Chengxi di tahap transformasi kristal puncak di tangannya, dia tidak kekurangan sumber daya budidaya untuk saat ini. Dia juga memiliki bakat formasi tingkat mendalam. Bahkan jika dia belum pernah mempraktikkan ringkasan formasi mantra sebelumnya, dia masih bisa menggunakan formasi menelan roh bulan bintang ini dengan sederhana. Kebetulan dia sedang terburu-buru, jadi dia akan menggunakan formasi menelan roh bulan bintang ini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secepat mungkin. Sayangnya, formasi menelan roh bulan bintang ini hanya dapat digunakan jika ada cahaya Xingchen. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Kemudian dia berdiri dan meninggalkan gua. Di gua ini, gelap gulita. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakannya. Meskipun saya tidak tahu apa itu matahari, itu bisa dianggap Xingchen. Saya bisa menggunakannya. Di hutan, Lin Xuan menatap bola cahaya besar dan menyilaukan yang memancarkan cahaya lembut di langit. Beberapa menit kemudian, Lin Xuan tiba di sebuah lembah belasan mil jauhnya. Dinding gunung yang lurus mengelilingi lembah, memberikan pengasingan dan menyembunyikannya dengan baik. Tidak ada binatang iblis kuat yang menempati tempat ini. Senang rasanya matahari bisa langsung menyinari. Itu benar. Lin Xuan mengalihkan pandangannya ke area tersebut dan menemukan dirinya berada di sepetak rumput di tengah lembah. Dia mengaktifkan esensi spiritual dan mulai menggambar formasi menelan roh bintang bulan. Lin Xuan memiliki bakat formasi tingkat mendalam, meskipun dia tidak dapat menggunakan formasi menelan roh bulan bintang yang telah mencapai tingkat kaisar. Tapi dia bisa mengeluarkannya dan menggunakannya hingga 120% dari potensi penuhnya. Meski begitu, Lin Xuan masih menghabiskan waktu puluhan menit. Dia merasa sedikit lelah. Sepertinya saya masih harus meniru bakat formasi tingkat yang lebih tinggi. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya dan beristirahat sebentar. Setelah pulih, dia mulai mengaktifkan formasi menelan roh bintang bulan. Formasi menelan roh bulan bintang menyerap sinar matahari tak berujung dalam radius beberapa ratus meter di langit dalam sekejap. Bahkan suhu sekitar turun drastis. Untungnya, dia masih berada dalam jangkauan lembah, jadi dia tidak menimbulkan banyak keributan.
Ini adalah formasi menelan roh bintang bulan. Lin Xuan melihat bola cahaya yang seperti matahari kecil di formasi mantra di depannya dan ekspresinya membeku. Bab 355. Ketenaran menyebar. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan selusin batu roh kelas menengah dan melemparkannya ke dalam. Segera, selusin batu roh tingkat menengah menghilang ke dalam bola cahaya yang sangat terang. Pada saat berikutnya, bola cairan spiritual seperti batu giok putih menyembur keluar dan muncul di sekitarnya. Seolah-olah ki spiritual telah berubah menjadi cair dan sangat murni. Lin Xuan menyerapnya dan mengaktifkan teknik budidayanya. Itu memasuki pikirannya dan berubah menjadi esensi spiritualnya. Aura kultivasinya meningkat lebih dari beberapa poin. Kecepatan kultivasi saya memang cepat. Mata Lin Xuan bersinar puas. Dia terus mengeluarkan batu roh tingkat menengah dan melemparkannya ke dalam. Waktu perlahan berlalu. Aura Lin Xuan juga meningkat. Di luar alam rahasia Tianyuan, di dalam arena bela diri kuno. Daftar esensi yang mendalam setelah 100 jenius teratas memasuki alam rahasia Tianyuan. Terjadi keributan di lapangan. Kemudian semua negara besar bubar. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa lama perjalanan ke alam rahasia Tianyuan. Menurut catatan, itu akan memakan waktu setidaknya belasan hari dan paling lama sebulan. Di arena bela diri kuno ini, selain arena dan tribun sekitarnya, tidak ada yang lain. Orang tidak bisa tinggal di sini selama sebulan. Tidak hanya ada pejuang generasi tua di arena, tetapi ada juga sejumlah besar pejuang muda dan agresif. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk tinggal di arena bela diri kuno untuk waktu yang lama. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Di arena bela diri kuno, hanya ada kurang dari 2.000 prajurit yang tersisa dari ratusan ribu prajurit. Negara-negara besar mengirim seniman bela diri ini bersama murid-muridnya yang telah memasuki alam rahasia Tianyuan. Mereka harus menunggu kembalinya para jenius dan mengantar mereka kembali ke sekte. Misalnya, 8 kekuatan utama masing-masing memiliki seseorang dari tahap bela diri Void dan sekelompok besar pelayan. Setelah berbagai kekuatan besar bubar, situasi, proses, dan hasil kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam kali ini menyebar. Ketika semua kultivator bela diri mendengar ini, mereka semua tercengang. Mereka hampir mengira mereka salah dengar. Yun Tianluo, yang menempati peringkat pertama dalam daftar esensi mendalam terakhir, kini berada di peringkat 3 besar. Semula berada di posisi 3 besar, Jian Chen dan Murong Xinchen hanya mampu meraih peringkat keempat atau kelima. Dalam kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam tahun ini, seorang jenius peringkat emas lainnya muncul. Di seluruh negara bagian Fengwu, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Tetapi bahkan jenius tak tertandingi dengan bakat peringkat emas ini tidak berada di puncak daftar esensi mendalam. Dan orang yang benar-benar menempati posisi pertama dalam daftar esensi mendalam tahun ini adalah seorang pejuang dari domain matahari terik yang hanya berada di tahap esensi spiritual tingkat ke-8. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak hampir semua pejuang yang pernah mendengarnya. Mereka semua merasa itu konyol. Mereka tidak mempercayainya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak berita tentang kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam yang tersebar. Ada lebih banyak detail. Namun, beberapa poin utama ini tidak berubah sama sekali. Bahkan 8 kekuatan utama dan pavilion sejuta harta karun, yang bertanggung jawab untuk menulis dan menerbitkan daftar esensi mendalam, tidak bersuara. Meskipun pavilion sejuta harta karun juga merupakan kekuatan tertinggi, namun hal itu tidak pernah mengganggu dendam negara-negara besar. Namun, 8 negara besar berbeda. Mereka adalah pengendali sejati seluruh negara bagian Fengwu. Di mata negara-negara besar, mereka jauh melampaui pavilion sejuta harta karun dan negara-negara besar lainnya. Kita harus tahu bahwa meskipun para jenius terkuat dari 8 kekuatan utama masih berada di 10 besar, peringkat mereka telah turun cukup banyak. Selain Murong Xingyu menjadi murid keluarga Murong, 7 kekuatan besar lainnya bahkan tidak memiliki satupun dari 3 kekuatan teratas. Namun meski begitu, 7 kekuatan besar masih belum angkat bicara. Dengan kata lain, apakah beberapa peristiwa besar dari kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam kali ini semuanya benar? Apakah jenius itu, Lin Xuan, yang keluar dari domain matahari terik, benar-benar menekan generasi muda seluruh negara bagian Fengwu? Apakah dia bahkan mengalahkan jenius tak tertandingi dengan bakat peringkat emas dan menempati posisi pertama dalam daftar esensi mendalam? Seketika, semua seniman bela diri tercengang, dan mereka semua mengalami keterkejutan yang tak ada habisnya. Mata mereka penuh keraguan. Namun, kebenaran ada di depan mereka.
Mereka harus mempercayainya. Mereka langsung tercengang. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Pikiran mereka kacau, dan mereka hampir tidak bisa berpikir. Mereka tidak bisa menerimanya. Karena berita ini terlalu mengejutkan. Itu hampir memecahkan rekor seluruh negara bagian Fengwu. Peringkat Lin Xuan pada daftar esensi mendalam sangat penting karena budidayanya pada tahap esensi spiritual. Hal ini menyegarkan pengetahuan mereka. Hal ini di luar toleransi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Hampir semua seniman bela diri yang pernah mendengar hal ini tetapi tidak pergi ke arena bela diri kuno sangat terkejut. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Reputasi Lin Xuan mulai menyebar ke seluruh negara bagian Fengwu. Kultivator bela diri yang tak terhitung jumlahnya sedang mendiskusikannya. Reputasinya berada di peringkat kedua setelah 8 negara besar. Hal ini menyebabkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negara bagian Fengwu. Di lembah alam rahasia Tianyuan, Lin Xuan masih tidak tahu tentang hal-hal ini. Dia saat ini sedang mengedarkan teknik kultivasinya dengan sekuat tenaga untuk menyerap cairan roh dan mencoba menerobos ke alam berikutnya. Pada saat ini, Lin Xuan telah menggabungkan seni bela diri tingkat kaisar menengah, teknik menelan roh bulan bintang, dengan teknik budidaya aslinya, formula esensi campuran. Dia membentuk teknik budidaya tingkat kaisar menengah baru, Great Chaos Divine Art. Karena dia hanya menyatu dengan satu seni bela diri tingkat kaisar saat ini, dia saat ini menggunakan teknik menelan roh bulan bintang sebagai teknik utamanya. Teknik kultivasi yang dia gunakan juga merupakan seni dewa kekacauan besar. Dia masih menempatkan ribuan batu roh kelas menengah di sekitar formasi menelan roh bintang bulan. Ini bisa memberikan cairan roh untuk melahap formasi menelan roh bintang bulan. Setelah Lin Xuan mengedarkan Great Chaos Divine Art, dia secara otomatis menyerap cairan roh di sekitarnya dan mengubahnya menjadi esensi spiritualnya sendiri, sehingga meningkatkan ranah kultivasinya. Dengan cara ini, basis budidayanya meningkat sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia berhasil menembus tahap esensi spiritual level 9. Kultivasinya masih meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa disadari, lebih dari 10 jam telah berlalu. Formasi menelan roh bintang bulan menghabiskan semua batu roh kelas menengah yang menumpuk di sekitarnya. Kabut putih menyelimuti seluruh lembah. Kabut itu seperti awan di langit. Dan kabut putih ini adalah energi spiritual murni. Mengondensasinya dari uap air di udara. Tiba-tiba, kabut putih yang seolah tak berujung ini seperti air pasang, mengalir menuju rerumputan di tengah lembah. Dalam waktu singkat, semuanya memasuki tubuh Lin Xuan. Lin Xuan perlahan membuka matanya. Aura yang melonjak menyebar. Dalam sekejap, sebuah tanda muncul di dinding sekitar gunung. Bab 356. Alam laut asal tingkat kedua. Mata Lin Xuan berbinar saat dia melihat Void di depannya. Sistem duplikat tingkat dewa. Host, Lin Xuan. Alam, tingkat kedua tahap laut elemental. Bakat budidaya tingkat kaisar, bakat permainan pedang tingkat kaisar, bakat bulan bintang tingkat kaisar, bakat pangkat raja, kecepatan. Kekuatan, dao pedang, bakat atribut peringkat raja, emas tajam, kayu hijau, air deras, dan api merah di bumi. Angin liar, es, kilat. Bakat yin nether tingkat void, bakat formasi tingkat mendalam, bakat alkimia tingkat mendalam, bakat terbang tingkat mendalam. Bakat fantasi tingkat mendalam, bakat ledakan darah tingkat mendalam, bakat roh gelap tingkat roh bakat esensi darah tingkat. Bakat awan tingkat kristal, bakat roh binatang tingkat tinggi, bakat luar angkasa tingkat rendah, kekuatan garis darah. Garis keturunan naga sejati, sedikit, tipis. Keterampilan bela diri, mantra naga purba, seni pemurnian tubuh, level 1, penyelesaian hebat, seni pedang nirwana, gaya ketiga, kelas raja, kelas atas, penyelesaian kecil, rahasia membuat boneka daging, tidak diketahui, tidak lengkap. Transformasi pelahap darah yin nether, keterampilan rahasia tingkat rendah, tingkat pemula, seni dewa kekacauan besar, tingkat kaisar menengah, tingkat pemula. Teknik pedang matahari terbit, peringkat rendah 10, penyelesaian kecil, seni pedang awan, peringkat rendah 10, penyelesaian kecil, tinju tyrant, peringkat rendah 10, penyelesaian kecil, telapak tangan gelombang mengejutkan, peringkat rendah 10, kaki ruang terbelah, peringkat rendah 10, penyelesaian kecil, jari bintang, peringkat rendah 10. Penyelesaian kecil, keterampilan mengejar bayangan, peringkat rendah 10, penyelesaian kecil, manipulasi api, peringkat 9, kelas atas, penyelesaian kecil. Makna mendalam palsu, 30% arti mendalam palsu dao pedang, 20% arti mendalam palsu permainan pedang,
5% arti mendalam emas palsu, 5% arti mendalam palsu kayu, 5% arti mendalam palsu air, 20% arti mendalam palsu setengah api, 5% arti mendalam palsu bumi, 20% arti mendalam palsu angin. Konsep, 90% konsepsi artistik es, 70% konsepsi artistik guntur, 80% konsep yin nether, 80% konsepsi artistik kegelapan, 70% konsepsi artistik darah, 70% konsepsi artistik ilusi. Poin energi, 342 juta. Ruang jalan, 3220. Dia melihat kehampaan di depannya. Panel atribut ini telah banyak berubah. Dia merasakan fisiknya dan dantiannya mengandung kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Xuan juga sedikit menganggukkan kepalanya. 10 jam, dalam waktu kurang dari 1 hari, saya telah menembus tahap elemental laut tingkat kedua dari tahap esensi spiritual tingkat ke-8. Kecepatan kultivasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Formasi besar tingkat kaisar benar-benar layak menyandang namanya. Biarpun aku hanya menggunakan sedikit kekuatannya, efeknya tetap seperti itu. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, dan sedikit kepuasan melintas di matanya. Segera, dia sekali lagi mengungkapkan ekspresi sedih. Hanya saja saya menggunakan lebih dari 6.000 batu roh kelas menengah dalam 10 jam ini. Konsumsi ini agak terlalu menakutkan, bukan? Harus diketahui bahwa seniman bela diri tahap laut elemental akhir bahkan mungkin tidak memiliki beberapa ratus batu roh kelas menengah di seluruh kekayaannya. 1. Juga sangat sulit bagi prajurit tahap transformasi kristal untuk memiliki kekayaan 5 hingga 6.000 batu roh kelas menengah. Dan kali ini, dia telah menggunakan lebih dari 10 jam. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah menggunakan lebih dari 6.000 batu roh kelas menengah. Itu adalah seluruh kekayaan bersih seorang prajurit tahap transformasi kristal. Konsumsinya sangat besar dan mengejutkan. Bahkan jika dia memiliki cincin penyimpanan dari prajurit tahap transformasi kristal puncak, Luo Chengzi, dia telah menggunakan hampir setengahnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu lagi bercocok tanam. Lebih penting lagi, setelah aku menerobos ke alam Yuan Hai, mantra naga purba datang untuk menyeretku ke bawah lagi. Saya harus mengolahnya terlebih dahulu ke tingkat penyelesaian hebat sebelum dapat kembali normal. Jika tidak, kecepatan kultivasi saya akan sangat lambat. Selanjutnya, selama berkultivasi, mantra naga purba dengan kuat menyerap sebagian besar energi untuk memperkuat tubuh saya. Memikirkan hal ini, ekspresi Lin Xuan sekali lagi berubah menjadi tidak berdaya. Awalnya, meskipun dia telah menghabiskan banyak energi, kecepatan kultivasinya juga sangat cepat, jadi dia tidak keberatan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa 6.000 batu roh kelas menengah akan cukup baginya untuk menembus tahap laut tingkat menengah setidaknya. Pada akhirnya, dia berhenti setelah menerobos ke tingkat kedua tahap laut elemental. Setelah menerobos ke alam laut asal, mantra naga purba menyeretnya ke bawah. Kecepatan kultivasinya menurun secara signifikan. Saat ini, dia tidak memiliki cukup batu roh untuk mengolah mantra naga purba ke tingkat penyelesaian hebat. Di saat yang sama, karena beban mantra naga purba, dia bahkan tidak bisa naik ke level 1. Lin Xuan hanya bisa menghentikan sementara budidaya terpencilnya. Dia kemudian keluar dan memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa batu roh dan sumber daya budidaya lainnya. Bagaimanapun, ini adalah alam rahasia Tianyuan. Selanjutnya, dia akan mencari segala macam kekayaan dan harta karun. Untungnya, meski menghabiskan banyak energi, kecepatan kultivasinya melambat secara signifikan. Namun, hal ini bukannya tanpa manfaat. Pertama, basis budidayanya telah maju ke tahap elemental laut tingkat kedua. Saat teknik dan bakat kultivasinya telah mencapai tingkat kaisar, kekuatan tempurnya juga meningkat secara dramatis. Hanya dengan kekuatan tahap esensi spiritual dan seni bela diri, dia bisa melawan prajurit puncak tahap laut elemental. Dan ini bahkan tanpa mempertimbangkan makna yang salah dan mendalam. Jika dia menggunakan makna mendalam palsu, dia bahkan bisa mengalahkan prajurit elemental si stage peak dan mengejutkan prajurit tahap transformasi kristal. Selain itu, meskipun mantra naga purba miliknya belum mencapai tingkat penyelesaian hebat, mantra itu juga meningkat pesat. Dia tidak hanya memperkuat basis budidayanya tetapi juga membuat kemajuan signifikan dalam fisiknya. Sekarang, dia hanya perlu menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengaktifkan mantra naga primordial, dan dia akan mampu mengalahkan elemental si stage peak. Bahkan jika dia melawan tahap transformasi kristal awal, dia masih mampu menahan beberapa serangan. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat.
Jika dia melawan Murong Xingyu lagi, dia akan bisa membunuhnya kapan saja. Dan itu baru terjadi sekitar selusin jam. Jika di depan orang luar, kekuatannya cukup untuk mengejutkan seniman bela diri lainnya. Lin Xuan menjadi tenang, dan sedikit senyuman melintas di matanya. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya berada di eselon atas alam rahasia Tianyuan, atau bahkan mungkin mendekati puncak. Namun, di negara bagian Dongyuan, negara bagian Leiyun, negara bagian Changlan, dan negara bagian Wuchen, tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh para jenius terbaik dari negara bagian kelas 1 ini? Seberapa besar kesenjangan antara kita dan mereka? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Di seluruh benua Dongyuan, terdapat lebih dari 500 provinsi. Namun di antara provinsi-provinsi tersebut, hanya terdapat 36 negara bagian kelas 1. Negara bagian Dongyuan, negara bagian Leiyun, negara bagian Changlan, dan negara bagian Wuchen adalah 4 negara bagian kelas 1 terkuat di provinsi-provinsi ini. Mereka menduduki sebagian kecil dari seluruh benua Dongyuan. Di antara 4 negara bagian besar kelas 1, negara bagian Dongyuan adalah yang terkuat. Itu adalah pusat dari seluruh benua Dongyuan. Tentu saja, ada juga banyak tempat lain di negara bagian kelas 1, seperti negara bagian Yunnan, negara bagian Luosan, negara bagian Qianzhong, dan sebagainya. Meskipun mereka jauh dari sebanding dengan 4 negara bagian kelas 1 teratas, mereka masih jauh melampaui provinsi-provinsi kelas rendah seperti negara bagian Fengwu. Kekuatan Lin Xuan saat ini sudah cukup untuk mengalahkan prajurit elemental Sea Stage Peak dan Early Crystal Transformation Stage. Sebagai perbandingan, dia seharusnya melampaui level negara menengah. Baru sekarang dia mulai membandingkan dirinya dengan 4 orang jenius di negara bagian kelas 1. Kecuali Murong Xingyu, yang mungkin berasal dari 4 jenius teratas di negara bagian kelas 1, Lin Xuan belum pernah melihat jenius lainnya. Lin Xuan tidak berani menarik kesimpulan dan hanya menebak secara kasar. Setelah beberapa saat, Lin Xuan benar-benar tenang dan mengalihkan perhatiannya ke panel atribut di depannya. Dia sudah tahu tentang orang-orang di depannya. Sambil berpikir, dia menggeser layarnya ke bawah. Tatapannya menyapu layar. Seketika, ekspresi Lin Xuan membeku. Bab 357. Bertemu satu sama lain lagi. 300 juta poin energi. Lin Xuan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat matanya berkilat tak percaya. Dia mengira dia salah lihat. Hanya setelah beberapa napas berlalu dan dia telah melihatnya lebih dari selusin kali, dia yakin bahwa dia tidak salah melihatnya. Itu memang 300 juta titik energi. Hanya dalam belasan jam, saya sebenarnya telah mengumpulkan lebih dari 300 juta titik energi. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya saat matanya bersinar karena terkejut. Pada saat yang sama, dia mulai merenung. Segera, dia mengerti. Berita tentangku yang mendapatkan tempat pertama dalam daftar esensi mendalam dan mengalahkan Murong Xingyu, yang memiliki bakat pangkat emas, menyebar seiring dengan kepergian berbagai kekuatan besar dari arena bela diri kuno. Hal ini menyebabkan guncangan besar di seluruh negara bagian Fengwu. Jadi, poin energiku meningkat banyak. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah saat dia menjadi tenang. Bahkan ketika dia menjelajahi menara bintang jatuh di wilayah Mingchang dan membunuh Luo Qichen, dia menimbulkan kegemparan. Dia telah memperoleh puluhan juta poin energi. Wilayah Mingchang hanyalah salah satu wilayah pusat di negara bagian Fengwu. Kali ini, dia mengejutkan semua orang di negara bagian Fengwu. Itu normal baginya untuk mendapatkan poin energi dalam jumlah besar. Jika tebakanku benar, aku akan bisa mendapatkan lebih banyak poin energi satu demi satu. Selanjutnya, setelah Paviliun Sejuta Harta Karun menerbitkan buku pemeringkatan Xuan Yuan yang baru dan menjualnya ke setiap cabang, saya seharusnya bisa mendapatkan banyak poin energi. Namun, akan sulit bagi saya untuk mengumpulkan poin energi secepat kali ini. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya saat jejak kepuasan melintas di matanya. Dengan ratusan juta titik energi ini, dia akan mampu mereplikasinya secara sembarangan di alam rahasia Tianyuan ini. Dia ingin menduplikasi harta karun tingkat kaisar sebanyak mungkin. Dengan cara ini, bakat dan kekuatannya akan meningkat lagi. Bahkan jika dia ingin untuk sementara mengungguli Murong Xingyu, seorang jenius tak tertandingi dengan fisik istimewa, itu bukan tidak mungkin. Setelah itu, Lin Xuan menyimpan panel propertinya dan bersiap meninggalkan lembah. Dia berencana untuk pergi keluar dan menduplikasi harta karun berbagai jenius untuk mencari peluang. Ini adalah alam rahasia Tianyuan, sebuah dunia rahasia kuno yang menghubungkan semua provinsi di seluruh benua Dongyuan.
Hampir semua dari 100 jenius teratas dalam daftar esensi mendalam di seluruh provinsi di benua Dongyuan telah masuk. Dengan begitu banyak harta dan peluang di sini, dia tentu tidak akan melewatkannya. Dia tidak bisa membuang waktu lagi di sini. Segera, Lin Xuan selesai berkemas. Dia terbang ke udara dan pergi. Dia secara acak memilih arah. Kekuatannya meningkat secara signifikan. Di antara para jenius di alam rahasia Tianyuan, dia sudah mendekati puncak. Dia tidak lagi takut pada negara-negara perantara lainnya, para jenius dari negara kelas 1. Tapi setelah beberapa saat, setelah terbang puluhan mil, Lin Xuan berhenti sekali lagi. Di sebuah hutan, dua prajurit muda yang tinggi dan tegap sedang mengejar orang lain. Dari dua prajurit jangkung ini, satu berada di tahap elemental laut tingkat ke-5, dan yang lainnya berada di tingkat ke-6. Mereka berdua telah mencapai tahap laut ketinggian tengah. Beberapa orang yang dikejar juga mencapai elemental sea stage. Di antara mereka juga ada prajurit mid elemental sea stage. Namun kedua orang ini memaksa mereka mundur berulang kali. Cedera mereka tidak ringan. Alasan mengapa Lin Xuan berhenti adalah karena dia merasakan bau darah yang sangat kuat di sekitarnya. Bau berdarah ini sangat mirip dengan aura Sun Hexing yang telah dia bunuh sebelumnya. Dia melihat sekeliling dan menemukan pemandangan di bawah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kedua pria jangkung itu mengenakan pakaian yang sama dengan Sun Hexing. Namun, ada dua garis darah di lengan baju mereka. Hanya ada satu garis darah di lengan baju Sun Hexing. Mereka seharusnya menjadi murid sekte pemurnian darah, sama seperti Sun Hexing. Status dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada Sun Hexing. Saat ini, kedua orang ini melakukan hal yang sama seperti Sun Hexing. Mereka memburu para jenius lain dan mengumpulkan esensi darah mereka. Namun, Lin Xuan baru saja berhenti untuk mengkonfirmasi dan belum melakukan apapun. Dua orang di bawah sudah datang untuk mencari masalah dengannya. Pada saat ini, dua orang di bawah segera mengakhiri pertempuran. Ternyata keduanya hanya bermain-main saja. Mereka belum menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Setelah menemukan Lin Xuan, mereka tidak membuang waktu lagi dan langsung membunuh orang-orang itu. Sesuatu terbang di udara, menciptakan suara yang berbeda. Keduanya melompat dan bergegas menuju Lin Xuan. Kultivasi seni bela diri pemurnian tubuhmu tidak buruk. Kebetulan sari darah yang diambil dari tubuh Anda harus murni dan berkualitas tinggi. Keberuntungan kami tidak buruk, kami benar-benar bertemu dengan seorang pejuang pemurnian tubuh. Di udara, mereka mengepung Lin Xuan dengan senyuman di wajah mereka. Seolah-olah mereka sedang melihat harta berharga, bukan seorang pejuang. Mereka sepertinya tidak menaruh Lin Xuan, seorang penggarap bela diri panggung laut elemental, di mata mereka. Mereka telah menerima begitu saja esensi darah Lin Xuan. Secara umum, hal ini tidak salah. Mereka adalah keajaiban dari tahap laut elemen tengah. Lin Xuan hanya berada di tingkat kedua dari elemental sea stage. Kematiannya sudah pasti, dan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lin Xuan bukanlah seorang kultivator bela diri biasa. Kekuatan tempurnya berada di puncak seluruh alam rahasia Tianyuan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kekuatan tempurnya sangat menantang surga. Meskipun ia sepertinya hanya berkultivasi di tahap kedua tahap laut elemental, kecil kemungkinannya ada orang di tahap puncak laut elemental yang bisa menandinginya. Mereka memperlakukan Lin Xuan seperti mereka memperlakukan seniman bela diri biasa. Inilah nasib mereka. Ekspresi Lin Xuan menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Benar saja, mereka sama dengan Sun Hexing. Mereka membuatnya jijik. Karena mereka berani datang, dia tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang seperti mereka yang tidak memperlakukan seniman bela diri lain sebagai jenisnya sendiri seharusnya tidak ada. Meskipun dia tidak bisa mengubah situasi di dunia persilatan. Namun jika dia bertemu orang yang tidak disukainya, dia tidak keberatan membunuh mereka. Lalu matanya yang dingin menyapu mereka. Namun, sebelum itu, dia masih melihat panel propertinya. Jika mereka memiliki harta berharga, dia akan membuat salinannya terlebih dahulu. Nama, Zhou Yuanshan. Kultivasi, tingkat ke-6 tahap laut elemental. Bakat budidaya tingkat kaisar, bakat kecepatan pangkat raja, bakat atribut angin kekerasan, bakat air berat tingkat kristal, bakat emas tajam tingkat kristal, bakat api merah tingkat mendalam, bakat atribut kayu hijau tingkat mendalam, bakat atribut bumi tingkat void, bakat atribut air berat tingkat kristal, bakat terbang tingkat kristal. Seni bela diri, formula penggabungan darah tingkat raja, tingkat menengah, tingkat raja, tingkat pemula, tinju tiran batu, tingkat raja tingkat rendah,
tingkat pemula telapak tangan surga gemetar surga, tingkat rendah, tingkat pemula, Wandering Crossing Sky, tingkat rendah, tingkat pemula. Konsep, 90% konsepsi artistik darah, 80% konsepsi artistik angin, 85% konsepsi artistik emas, 85% konsepsi artistik kayu, 80% konsepsi artistik api, 90% konsepsi artistik air, 90% artistik konsepsi bumi. Harta, sarung tangan esensi berat, senjata roh peringkat menengah 10. Lin Xuan memandang panel properti Zhou Yuanshan yang memiliki basis budidaya lebih tinggi dan cahaya melintas di matanya. Meskipun panel propertinya tidak dapat dibandingkan dengan milik Murong Xingyu, panel tersebut masih jauh melampaui Yun Tianluo dan para jenius terkemuka lainnya di negara bagian Fengwu. Panel properti pemuda berpakaian abu-abu lainnya jauh lebih buruk daripada milik Zhou Yuanshan. Namun, dia juga jauh melampaui Yun Tianluo, Jian Chen, dan yang lainnya. Bab 358. Saya tidak percaya. Saya bertemu dengan dua jenius Mid Elemental Sea Stage di alam rahasia Tianyuan. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya, matanya menunjukkan keterkejutan. Ketika Yun Tianluo berada di negara bagian Fengwu, dia mencapai tingkat kedua tahap laut elemental, menjadikannya satu-satunya di antara keajaiban daftar esensi mendalam dengan tingkat budidaya tertinggi. Adapun Zhou Yuanshan dan pemuda berpakaian abu-abu lainnya, Hu Hai, salah satu dari mereka berada di tahap laut elemental tingkat ke-6, sementara yang lain berada di tahap laut elemental tingkat ke-5. Perbedaan antara keduanya tidak dapat digambarkan. Namun, meskipun basis budidaya dan kekuatan kedua orang ini jauh melebihi negara Fengwu, Lin Xuan tidak takut sama sekali. Tentu saja dia harus menirunya terlebih dahulu. Mengkonsumsi 30 juta poin energi, duplikasi berhasil, dan saya memperoleh bakat budidaya tingkat kaisar. Dalam sekejap, dia menggandakan harta karun tingkat tertinggi di tubuh Zhou Yuanshan. Ini juga satu-satunya harta yang diperhatikan Lin Xuan. Adapun harta lainnya pada mereka berdua, semuanya setidaknya berada di pangkat raja. Namun, Lin Xuan tidak memiliki banyak titik energi untuk memulai, dan dia masih perlu menyimpannya untuk menduplikasi harta karun tingkat kaisar lainnya. Karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya lagi. Segera setelah itu, Lin Xuan mengucapkan kata-kata itu dengan nada dingin. Beraninya kamu mengingini esensi darahku? Mengapa kamu tidak menyerahkan cincin penyimpananmu? Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati lebih cepat. Suara dinginnya menyebar, memancarkan aura mendominasi yang tak terlihat. Ketika Zhou Yuanshan dan pria lainnya mendengar ini, ekspresi mereka membeku sesaat. Mereka hampir mengira mereka salah dengar. Mereka langsung bereaksi. Senyuman di wajah Zhou Yuanshan menghilang dan berubah menjadi ekspresi dingin. Dia melambaikan tangannya. Hu Hai, yang berada di samping, juga mengungkapkan niat membunuh di matanya. Melihat ini, dia terbang ke kejauhan dan menunggu Zhou Yuanshan bergerak. Sudah lama sekali sejak aku tidak melihat seseorang sepertimu, seorang elemental si stage awal, bertingkah begitu arogan di hadapanku. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tubuh Zhou Yuanshan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tetapi jika kekuatanmu tidak cukup, akan ada konsekuensi yang serius. Konsekuensinya adalah kematianmu. Begitu Zhou Yuanshan selesai berbicara, dia langsung menyerang. Tinju penghancur gunung penghancur batu. Kekuatan prajurit Mid Elemental Sea Stage meledak dengan ledakan keras. Sang pejuang mengungkapkan 90% konsepsi artistik tentang darah, 80% emas, 80% bumi, 80% air, dan 80% konsep. Ini mengirimkan gelombang riak ke segala arah. Itu menghancurkan sebagian besar hutan. Dan dengan tambahan berbagai konsep serta esensi spiritual Mid Elemental Sea Stage, sejumlah besar dari mereka menyembur keluar. Dalam sekejap mata, itu telah membentuk cetakan kepalan tangan besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki dan meninggalkan bayangan besar di tanah. Saking besarnya hingga seolah menutupi langit dan bumi. Kekuatan jejak kepalan tangan besar itu secara mengejutkan melampaui tahap laut dasar tingkat menengah, itu telah mencapai Elemental Sea Stage level 7. Meskipun ini bukan kekuatan tempur terkuat Zhou Yuanshan, itu masih merupakan serangan yang bahkan prajurit Elemental Sea level 7 biasa tidak akan mampu menahannya. Tetapi pada saat ini, mereka menggunakannya untuk menghadapi Lin Xuan, yang hanya berada di tahap kedua dari tahap laut elemental awal. Jelas, kata-kata Lin Xuan sebelumnya benar-benar membuat marah Zhou Yuanshan. Dia berencana membunuh Lin Xuan dengan satu pukulan. Dampaknya membuat Hu Hai terbang 100 meter dari tempat kejadian.
Dia memandang Lin Xuan seolah sedang melihat orang mati. Menurutnya, Lin Xuan pasti sudah mati. Detik berikutnya, jejak tinju menakutkan selebar 1000 kaki menghantam Lin Xuan. Namun, ekspresi Hu Hai dan Zhou Yuanshan membeku. Namun, ekspresi Lin Xuan tetap tenang saat dia menghadapi jejak tinju menakutkan yang sepertinya menutupi seluruh langit. Matanya menunjukkan senyuman dingin. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka menilai Lin Xuan dengan acuh tak acuh. Bahkan Murong Xingyu akan merasa sangat sulit menahan serangan ini. Demikian pula, jika dia harus menggunakan mantra naga purba sebelumnya, dia tidak akan mampu menahannya. Tapi sekarang berbeda. Meski baru belasan jam berlalu, namun budidayanya tidak hanya naik ke tingkat kedua tahap laut elemental, kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Secara keseluruhan, kekuatannya meningkat pesat. Serangan tingkat ini tidak lagi mampu mengancamnya. Namun, dia bisa menggunakannya untuk melihat seberapa besar kemajuannya. Segera, Lin Xuan mengulurkan tangannya dan meraih pedang Terminator, menunjukkannya. Terminator. Dalam sekejap, cahaya pedang abu-abu kehitaman yang membawa aura destruktif terbang keluar. Seolah-olah dia telah melintasi kekosongan dan mendarat di jejak tinju mengerikan yang turun dari langit. Suara menusuk terdengar. Mereka membagi cetakan pertama menjadi dua. Pedang ki hitam keabu-abuan merobek dua bagian yang tersisa menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Lin Xuan dengan mudah mematahkan serangan yang dapat mengancam elemental si stage level 7. Selanjutnya, gerakan ini tidak melukai Lin Xuan sedikit pun. Melihat pemandangan ini, ekspresi Zhou Yuanshan dan Hu Hai membeku karena terkejut. Ini adalah jejak tinju yang telah mencapai elemental si stage level 7. Jejak tinju itu tidak melukai Lin Xuan, dan dia dengan mudah mematahkannya. Apakah dia benar-benar berada di tingkat kedua tahap laut elemental? Bahkan dalam kondisi peralihan seperti Blood Essence Field, dia tidak lemah. Tidak ada orang jenius yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu di tahap kedua tahap laut elemental. Bahkan di negara bagian kelas 1 di dekatnya, mereka belum pernah mendengar orang seperti itu. Mereka terkejut dan tidak percaya. Segera setelah itu, Zhou Yuanshan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Lin Xuan dan berkata dengan dingin, "Saya tidak menyangka Anda masih menyembunyikan wilayah kultivasi Anda. Namun, bahkan jika kamu berada di tahap laut elemental tengah, kamu masih akan mati hari ini." Zhou Yuanshan yakin bahwa Lin Xuan telah mengembangkan seni bela diri tersembunyi yang mendalam. Kultivasi sejatinya setidaknya berada di tingkat pertengahan sekolah dasar. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Kalau tidak, jika Lin Xuan benar-benar berada di tahap kedua elemental Si, itu akan terlalu menakutkan. Melompat dari tahap laut elemental awal ke tahap laut elemental akhir, kekuatan tempur semacam ini yang dapat melompati alam adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh peringkat esensi daftar mendalam dari negara menengah seperti negara esensi darah. Bahkan di negara bagian kelas 1, hanya sedikit yang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Di seluruh benua Dongyuan, Lin Xuan sudah bisa dianggap jenius yang tiada taranya. Dia tidak ingin percaya bahwa dia akan bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya secara tiba-tiba. Terlebih lagi, dia sudah mulai bergerak. Baru saja, dia telah menggunakan kekuatan aslinya dan seluruh kekuatannya. Tidak peduli apapun, dia hanya bisa bertarung hari ini. Pada titik ini, bahkan jika dia menginginkan gencatan senjata, Lin Xuan mungkin tidak akan setuju. Hu Hai, yang berada ratusan meter jauhnya, menghela napas lega setelah menerima berita ini. Dia mencibir, "Kakak senior Zhou adalah kakak tertua dari sekte pemurnian darah kami. Di tingkat esensi darah, dia adalah salah satu dari 10 jenius teratas di peringkat mistik. Bahkan jika Anda menyembunyikan kultivasi Anda pasti akan tetap mati saat menghadapi kakak senior Zhou." Hu Hai langsung mempercayai apa yang dikatakan Zhou Yuanshan tentang Lin Xuan yang menyembunyikan kultivasinya. Lagi pula, bahkan Zhou Yuanshan pun terkejut. Di mata Hu Hai, ini sungguh konyol. Dia secara tidak sadar tidak dapat mempercayainya. Sekarang dia punya alasan yang masuk akal, dia secara tidak sadar mempercayainya. Lin Xuan mencibir saat melihat ini. Dia terlalu malas untuk menjelaskannya. Bagaimanapun, mereka berdua akan segera mati, jadi Lin Xuan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bab 359. Kekuatan satu pukulan. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, Zhou Yuanshan berteriak dan menyerang lagi. Setelah menyaksikan serangan pedang Lin Xuan sebelumnya, Zhou Yuanshan tahu bahwa Lin Xuan sangat kuat dan bisa menjadi lawan yang tangguh baginya. Oleh karena itu,
Zhou Yuanshan tidak menahan diri sama sekali saat ini. Seketika, kekuatan tahap laut elemental tingkat ke-6 meletus. Semua esensi spiritual melonjak seolah-olah gratis. Pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan seni bela diri binaraga, mencurahkan seluruh kekuatan fisik di tubuhnya. Serangan tiran batu. Segera setelah itu, jejak kepalan tangan mengembun. Seluruh tubuhnya berwarna hitam darah dan sekeras batu. Itu juga mengeluarkan aura yang mendominasi, dan bahkan lebih kuat. Segera setelah itu, terdapat 90% konsepsi artistik tentang darah, 90% konsepsi artistik tentang bumi, dan 90% konsepsi artistik tentang air. Masih ada 85% konsepsi artistik tentang emas, 80% konsepsi artistik tentang angin, dan beberapa 80% konsep lainnya. Tanpa syarat mengungkapkan lebih dari 80% konsep. Dengan bantuan konsep, kekuatan jejak tinju hitam dan merah darah, yang seperti batu, sekali lagi meningkat dalam jumlah besar. Pada saat ini, kekuatan jejak tinju hitam dan merah darah ini melampaui serangan sebelumnya, meski ukurannya lebih kecil. Ini adalah serangan terkuat Zhou Yuanshan. Zhou Yuanshan tahu bahwa tidak ada gunanya dia terus bertarung. Dia hanya ingin mengakhiri pertarungan dengan satu serangan. Jika dia tidak bisa memenangkan pertempuran ini, dia akan segera menghindar dan lari ke kejauhan. Ini adalah keputusan yang telah diambil oleh Zhou Yuanshan. Meskipun reputasinya sangat penting dan esensi darah pihak lain tidak buruk, nyawanya lebih penting. Dia tidak akan menyerahkan hidup dan masa depannya karena alasan tertentu. Sari darah dapat ditemukan di tempat lain. Sayangnya, Zhou Yuanshan tidak mengetahuinya. Ketika dia memilih untuk menimbulkan masalah bagi Lin Xuan, dia telah memutuskan bahwa dia akan meninggalkan hidupnya di sini tanpa masa depan. Hu Hai, yang berada ratusan meter jauhnya, merasakan kekuatan serangan Zhou Yuanshan. Dia juga mengungkapkan sedikit senyuman dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun, dia tidak berani menilai hasil pertarungan ini lagi. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan sebelumnya terlalu mengejutkan. Dengan tebasan pedangnya, dia menghancurkan serangan Zhou Yuanshan yang telah mencapai elemental Sea Stage level 7. Selain itu, jelas bahwa ini bukanlah serangan terkuat Lin Xuan. Dari sini, kekuatan Lin Xuan sungguh tak terduga. Dia sungguh tak terduga. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Zhou Yuanshan, dia tidak berani mengatakan bahwa Zhou Yuanshan dapat mengalahkan Lin Xuan, apalagi membunuhnya. Oleh karena itu, dia membuat keputusan yang sama seperti Zhou Yuanshan. Dia bersiap untuk melarikan diri. Sosoknya perlahan mundur. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera melarikan diri. Namun, dia tidak berani melarikan diri secara terang-terangan. Lagi pula, bukankah ini sama dengan mengatakan bahwa Zhou Yuanshan lebih rendah daripada Lin Xuan? Kalau begitu, dia akan menyinggung kakak tertua itu. Jika Zhou Yuanshan menang di masa depan, atau selama dia tidak mati, maka dia akan mendapat masalah. Karena itu, dia memilih metode ini. Dia percaya bahwa dua orang dalam pertempuran itu tidak akan memperhatikannya. Ketika situasi di medan perang berubah, dia juga akan mampu melakukan tindakan balasan. Di arena, jejak tinju hitam dan merah darah memancarkan aura yang menusuk dan mendominasi saat menekan ke arah Lin Xuan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang kehampaan dan membentuk riak-riak yang terlihat dengan mata telanjang. Ini sangat mengejutkan. Di saat yang sama, kecepatannya juga sangat cepat. Dengan kecepatan yang mencengangkan, ia muncul di hadapan Lin Xuan dan meluncur ke arahnya dengan kekuatan bintang jatuh. Suara gemuruh menyebabkan hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Ketika Lin Xuan melihat ini, bukan saja dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut, tetapi sudut mulutnya bahkan melengkung menjadi senyuman. Tepat pada waktunya, lalu dia meletakkan pedang Terminator di tangannya dan melancarkan pukulan. Lin Xuan tidak mengaktifkan mantra naga purba dalam pukulan ini. Dia juga tidak menggunakan seni bela diri, konsep, atau esensi spiritual apapun. Itu hanya pukulan biasa. Tampaknya tidak ada kekuatan sama sekali. Suasananya sangat tenang. Itu membentuk kontras yang tajam dengan jejak tinju hitam dan merah darah yang mengalir deras. Tak jauh dari situ, keduanya melihat pemandangan ini dan memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Hu Hai terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, matanya menunjukkan rasa jijik. Dia sekali lagi memperlakukan Lin Xuan sebagai orang mati. Setelah menyaksikan ketajaman pedang Lin Xuan, menurutnya, kendo Lin Xuan sangat menakutkan. Dalam hal ini, kendo Lin Xuan harus menjadi serangannya yang paling kuat.
Tapi sekarang Lin Xuan telah mengambil inisiatif untuk menyerah di jalur pedang. Sebaliknya, dia memilih untuk menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghadapi serangan terkuat Zhou Yuanshan. Jika itu terjadi, dia pasti akan menyelesaikan tugasnya. Agaknya, Lin Xuan menjadi bangga setelah dengan mudah menerima serangan Zhou Yuanshan. Dia tidak lagi terlalu memikirkan Zhou Yuanshan, itulah sebabnya dia melakukannya. Kali ini, Anda sudah selesai. Hu Hai mencibir dalam hatinya. Namun, Zhou Yuanshan benar-benar berbeda. Ekspresinya membeku sesaat sebelum dia langsung bereaksi. Namun, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia tidak percaya bahwa Lin Xuan akan menjadi orang yang sombong. Sebaliknya, menurutnya, serangan Lin Xuan memiliki makna yang dalam. Mungkin dia melakukannya dengan sengaja. Mungkinkah kekuatan fisik Lin Xuan lebih kuat dari Kendo? Memikirkan hal ini, Zhou Yuanshan terkejut. Jika itu benar-benar terjadi, maka bakat Lin Xuan terlalu menakutkan. Bahkan kendonya sangat kuat. Dia memiliki fisik yang lebih kuat. Apakah dia benar-benar manusia? Zhou Yuanshan secara tidak sadar tidak dapat mempercayainya, tetapi dia tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal. Dia hanya bisa melihat situasinya. Pada saat yang sama, Zhou Yuanshan merasa tidak nyaman. Zhou Yuanshan menjadi lebih waspada saat dia bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Kemudian, di bawah tatapan mereka bertiga, jejak tinju hitam langsung menghancurkan tinju Lin Xuan yang tampaknya tidak berdaya. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang suara menyebar ke segala arah. Gelombang suara mengangkat tanah dalam jarak 1000 meter. Pohon-pohon yang tumbang, yang tingginya mencapai 100 meter, termasuk pohon-pohon di sekitarnya. Seolah-olah badai tingkat 9 telah lewat. Ini terlalu mengejutkan. Di saat yang sama, jejak tinju hitam itu meledak. Itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah seperti anak panah tajam dengan ledakan udara yang menusuk telinga. Pada saat yang sama, jejak tinju putih sepanjang 10 kaki melesat ke arah Zhou Yuanshan dengan kecepatan yang lebih cepat. Serangan ini bahkan lebih kuat dari serangan terkuat Zhou Yuanshan. Pukulan Lin Xuan memadatkan meriam udara. Karena kekuatannya yang luar biasa, menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Uap air di dalamnya langsung berubah menjadi putih. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mata Zhou Yuanshan melebar kaget saat menyaksikan pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bab 360. Kalahkan mereka berdua. Zhou Yuanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat adegan ini. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Ini adalah serangan terkuatnya, dan bahkan bisa mengancam prajurit elemental si stage tingkat ke-8 biasa. Bahkan bagian atas daftar esensi mendalam negara esensi darah tidak akan mampu dengan mudah menahan gerakannya ini. Bagaimana dengan Lin Xuan? Dia hanyalah seorang pemuda yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, Lin Xuan sebenarnya menggunakan pukulan biasa untuk memblokir serangannya. Dia bahkan tidak mengaktifkan seni bela diri, konsep, atau esensi spiritualnya. Teror kekuatannya hampir melampaui prajurit puncak tahap laut elemental. Tapi ranah budidaya yang diungkapkan Lin Xuan hanya di tahap laut elemental tingkat kedua. Dia belum pernah mendengar orang seperti itu. Saat ini, dia merasakan jantungnya bergetar, dan dia sangat terkejut. Namun, keterkejutan Zhou Yuanshan tidak berlangsung lama sebelum dia benar-benar terbangun. Ini karena aura dingin tiba-tiba keluar dari punggungnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, pori-porinya terbuka seiring aliran darahnya yang semakin cepat. Tangan dan kakinya juga menjadi dingin. Dia merasakan bahaya yang kuat. Perasaan ini berasal dari jejak tinju putih yang ditinggalkan Lin Xuan setelah menghancurkan jejak tinju hitam dan merah darah terkuatnya. Zhou Yuanshan juga dengan jelas melihat bahwa sisa energi dari serangan Lin Xuan membentuk jejak tinju putih. Namun, sisa energi serangan Lin Xuan sudah begitu kuat bahkan bisa mengancam nyawanya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Hal ini membuat Zhou Yuanshan semakin terkejut. Namun, saat ini, Zhou Yuanshan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal seperti itu. Merasakan ancaman fatal, Zhou Yuanshan segera tahu bahwa jika dia tidak dapat menahan sisa kekuatan Lin Xuan, dia mungkin akan mati di tempat. Sedangkan untuk menghindar, itu sudah terlambat. Jejak tinju putih yang dibentuk oleh sisa kekuatan Lin Xuan tidak hanya sangat kuat, tetapi kecepatannya juga sangat cepat. Terlebih lagi, dia tidak bisa lagi mengelak dalam jarak sedekat itu. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung.
Serangan tiran batu. Zhou Yuanshan berteriak dan melancarkan beberapa pukulan lagi. Semuanya adalah serangan terkuatnya. Zhou Yuanshan tidak peduli dengan kerusakan pada fondasi dan tubuhnya saat dia dengan paksa melakukan overdraft tubuhnya sendiri. Dia dengan gila-gilaan mengaktifkan esensi spiritual, seni bela diri, dan konsepnya. Dalam sekejap, beberapa jejak tinju hitam dan merah darah yang persis sama seperti sebelumnya dibebankan pada jejak tinju uap putih Lin Xuan. Namun, setelah beberapa ledakan yang memekakkan telinga, semua bekas tinju hitam dan merah darah hancur seperti es tipis dan tersebar ke segala arah. Efeknya hanya sedikit melemahkan kekuatan cetakan kepalan tangan putih. Perbedaan di antara keduanya sangat besar. Sepertinya mereka tidak berada pada level yang sama. Namun, kecepatan tinju putih itu tidak melambat sama sekali saat terus menyerang ke arah Zhou Yuanshan. Tidak baik. Ekspresi Zhou Yuanshan berubah lagi. Dia tidak menyangka pertahanannya begitu lemah. Namun, rasa ancaman fatal masih sangat kuat, seolah tidak melemah sama sekali. Zhou Yuanshan dengan cepat mengeluarkan perisai abu-abu dan meletakkannya di depannya. Ini adalah senjata roh tingkat rendah di tangannya. Itu juga merupakan senjata roh pertahanan tertinggi di kelas 1. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak perlu menggunakan senjata spiritual pertahanan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia harus bergantung pada senjata roh pertahanan untuk menyelamatkan nyawanya. Dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Namun, saat ini, Zhou Yuanshan bahkan tidak bisa tersenyum pahit. Dia hanya bisa berharap bahwa senjata roh abu-abu akan mampu menahan tangan putih Lin Xuan. Hanya dengan begitu dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jejak kepalan tangan putih itu muncul secara instan, turun dengan suara keras saat aliran uap menyatu. Sebuah ledakan logam mengguncang void. Perisai abu-abu itu sedikit ambruk. Segera setelah itu, sebuah peluru meriam menghantam perisai abu-abu dan Zhou Yuanshan, menyebabkan mereka terbang mundur. Mendarat dengan keras di tanah, dia menciptakan kawah besar. Jeritan menyedihkan terdengar. Di balik perisai abu-abu, darah menyembur keluar seperti air mancur saat dia tidak bernapas lagi. Pukulan Lin Xuan langsung membunuhnya melalui perisai abu-abu. Adapun tahap laut elemental lapisan keempat, kekuatan Huhai jauh lebih rendah daripada Zhou Yuanshan. Pada saat Lin Xuan menghancurkan serangan terkuat Zhou Yuanshan dengan satu pukulan, dia sudah terluka parah akibat gempa susulan. Terlebih lagi, pecahan tinju hitam dan merah darah telah merenggut nyawanya. Belum lagi melarikan diri, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Lin Xuan, yang menyebabkan semua ini, memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia perlahan menarik tinjunya. Seolah-olah dia hanya menghancurkan dua semut dan tidak membunuh dua orang jenius dengan basis budidaya lebih tinggi darinya. Namun, mata Lin Xuan juga bersinar karena terkejut. Sekarang kekuatan fisikku telah mencapai tingkat seperti itu, bahkan jika aku belum mencapai puncak tahap elemental laut, aku masih sangat dekat dengannya kan? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, dan sedikit kepuasan melintas di matanya. Kekuatan serangan ini juga melebihi ekspektasinya. Jika lebih dari 10 jam yang lalu, ketika dia melawan Murong Xingyu di arena, pukulan ini sudah cukup untuk membunuh Murong Xingyu secara instan. Itu memang layak menjadi seni dewa yang memurnikan tubuh. Level 1 miliknya belum mencapai penyelesaian hebat, namun ia sudah memiliki kekuatan sebesar itu. Tidak sia-sia dia menghabiskan begitu banyak batu roh kelas menengah untuk mengolah dan meningkatkan levelnya. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya dan sedikit mengangguk. Lalu dia terbang ke kejauhan. Dengan kekuatan barunya, sudah waktunya dia menjelajahi dan memperoleh harta berharga. Ketika dia terbang melewati mayat Zhou Yuanshan dan Huhai, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kekuatan hisap yang mengejutkan menyebar dan menyedot cincin penyimpanan mereka ke tangannya. Kedua orang ini bukan siapa-siapa baginya. Namun, keduanya adalah anak ajaib yang kekuatannya jauh melebihi negara Feng Wu, jadi tabungan mereka tidak sedikit. Secara alami, dia tidak bisa melepaskan harta karun ini. Dalam perjalanan, setelah memeriksa harta karun itu, kepuasan di mata Lin Xuan semakin meningkat. Seperti yang diharapkan, cincin penyimpanan keduanya memiliki penghematan lebih banyak daripada milik Sun Hexing. Jika ada selusin lagi, mungkin harta karun ini akan cukup baginya untuk mengembangkan mantra naga purba ke tingkat penyelesaian hebat 1. Intinya, penghancuran esensi darah seniman bela diri terjadi. Lin Xuan memilih untuk menyimpan sebagian esensi darah binatang iblis itu. Hal-hal ini masih berguna. Setelah itu, Lin Xuan berubah menjadi bayangan dan terbang melintasi langit. Tatapannya menyapu sekeliling, mencari kemungkinan harta karun dan warisan.
Adapun para penggarap lainnya, selama mereka tidak memprovokasi dia tidak akan mengganggu mereka. Waktu perlahan berlalu. Sebelum dia menyadarinya, 3 atau 4 jam telah berlalu. Selama periode waktu ini, Lin Xuan terus berkeliaran di alam rahasia Tianyuan. Sayangnya, dia tidak menemukan banyak harta atau warisan. Namun, dia bertemu dengan banyak binatang iblis tingkat tinggi yang mengandung garis keturunan binatang iblis kuno. Mereka sudah lama punah di dunia luar. Binatang iblis tingkat tinggi ini memiliki garis keturunan kuno yang luar biasa, setidaknya mampu mencapai tingkat kaisar. Setidaknya mereka bisa mencapai tingkat kaisar.